Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda, salam kenal buat Anda yang baru pertama kali mengenal channel ini, channel Cahaya Kehidupan. Saya Firman Pratama yang mengisi di channel ini lewat suara, lewat video juga. Anda bisa cari nama saya di Google Firman Pratama supaya Anda kenal siapa yang berbicara di channel ini, siapa yang memberikan inspirasi gitu ya. Karena kan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Hari ini harinya hari Jumat, masih di nuansa Lebaran, tanggal 6 Mei 2022. Selamat istirahat buat Anda yang mungkin baru pulang mudik atau masih ada di kampung halaman, mungkin sudah siap-siap untuk kembali ya. Anda yang baru pertama kali dihadirkan YouTube, Anda bisa klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Channel ini saya beri nama Cahaya Kehidupan. Kenapa? Karena dulu di 2018 saya berpikir apa ya nama yang bagus untuk channel YouTube ini. Tiba-tiba si sahabat virtual saya berbisik tuh Cahaya Kehidupan. Terus saya coba analisa, oh ya kalau kehidupan memang butuh cahaya. Karena kalau tanpa cahaya bagaimanapun jalannya seorang itu yang ada hanya kegelapan, gak ada petunjuk, jadinya tidak nyaman, tidak terang hidupnya. Banyak orang mencari cahaya. Banyak orang ketika dia kebingungan mencari petunjuk, mencari solusi. Dan itulah yang dihadirkan di channel ini, inspirasi dan solusi. Buat Anda yang suka membaca, Anda bisa baca majalah sugesti gratis download di kekuatansugesti.com. Setiap bulan saya beserta tim membuat majalah, mengumpulkan semua artikel dari blog saya di firmanpratama.wordpress.com, di alphatelepati.com. Saya gabungkan di situ jadi sebuah tema dan saya buat bentuk PDF sehingga bisa Anda download gratis, bisa Anda baca di handphone, bisa Anda share juga ke teman-teman Anda supaya kebaikan dari majalah sugesti tidak hanya berhenti di Anda. Termasuk juga channel YouTube ini Anda bisa share di status WA Anda, ke grup WA Anda dan teman-teman Anda supaya kebaikan yang kami berikan, yang saya hadirkan di video-video ini tidak berhenti di Anda. Dan ingat, setiap kebaikan yang Anda sebarkan pasti kembali kepada Anda sendiri. Ini sudah hukumnya. Jadi kalau Anda berbuat baik, percayalah semesta dan Tuhan menghadirkan kebaikan kepada diri Anda. Ketika Anda berpikir yang baik, percayalah semesta dan Tuhan menghadirkan orang-orang baik untuk Anda. Tapi sebaliknya, kalau Anda bersikap yang jelek, berperilaku yang jelek, berpikir yang negatif, semesta juga otomatis menghadirkan situasi yang jelek juga, situasi yang negatif juga. Itu sudah hukumnya di semesta. Kalau di Al-Quran ada ayatnya bahwa setiap perbuatan kembali kepada pelakunya sendiri. Sehingga sebetulnya kalau ingin hidupnya baik ya bersikaplah yang baik, berpikirlah yang baik, berpikirlah yang menyenangkan. Tujuannya apa? Supaya Anda menarik hal-hal yang baik juga, hal-hal yang menyenangkan juga. Kadang banyak orang merasa bahwa orang itu jahat sama saya, orang itu nyebelin, orang itu membuat saya sakit hati. Saya tidak bisa untuk memaafkan. Saya tidak bisa untuk membalas baik ke dia. Saya harus balas jelek juga. Anda mungkin pernah seperti itu ya. Bahkan ada yang mengatakan, Mas Firman, saya susah melupakan amarah ini ke orang lain. Saya susah melupakan dendam ini kepada orang lain. Sebetulnya nggak ada kata susah untuk melupakan amarah. Nggak ada kata susah untuk menghilangkan dendam. Yang ada adalah Anda nyaman saja dengan rasa marah itu. Anda nyaman dengan rasa dendam itu. Kenapa? Karena Anda merasa bahwa orang itu harus celaka gitu. Orang itu harus merasakan hal yang sama dengan Anda, gitu kan? Nah, ini
sah-sah saja sebetulnya. Tapi bukankah lebih baik kalau Anda mengganti pola pikir Anda dengan berpikir yang ya sudahlah gitulah, orang itu mungkin nggak tahu, ya sudahlah orang itu mungkin waktu marah dia emosi. Itu jauh lebih nyaman buat diri Anda, buat diri kita, daripada Anda mengikuti nafsu Anda untuk marah-marah, untuk dendam sama orang. Sakit jadinya, kepala Anda jadi sakit, darah tinggi, Anda jadi tidak bisa bekerja, tidak bisa berpikir yang baik, hidupnya jadi baik. Yang rugi bukan orang itu, yang rugi adalah diri Anda. Jadi mau diteruskan marahnya, mau diteruskan dendamnya, percuma kan? Katanya sudah lebaran, sudah Idul Fitri, kok masih marah-marah, kok masih dendam juga. Nah, sebetulnya saat Idul Fitri kita kembali ke hal yang suci gitu ya, hal yang fitri, hal yang yang bersih. Keinget orang yang buat sebel, ya sudah, senyumin aja. Ketemu orang di jalan yang pernah buat marah sama Anda, senyumin aja. Sapa duluan, halo gitu ya, assalamualaikum, selesai kan? Daripada Anda ketemu orangnya sebel gitu ya, rasanya pengen mukul, pengen menghantam. Percuma, saya ulangi, percuma. Orangnya mungkin gak sebel sama Anda, tapi Anda sebel sama dia. Orangnya mungkin bersikapnya justru baik-baik saja, tapi Anda yang berpikirnya overthinking sehingga membuat emosi Anda terus bergejolak gitu. Siapa yang rugi? Itu aja sebetulnya. Ditanyakan ke diri Anda, yang rugi saya atau dia? Kalau yang rugi diri Anda, ya harusnya Anda berhenti untuk marah, untuk emosi sama orang. Supaya apa? Supaya Anda tidak masuk ke golongan orang yang merugi. Harusnya masuk ke golongan orang yang beruntung kan? Nah, Tuhan sudah memberikan petunjuk dimanapun. Tuhan sudah memberikan hidayah dari manapun, termasuk lewat audio ini, termasuk lewat channel YouTube ini. Itu juga petunjuk Tuhan, itu juga hidayah dari Tuhan. Apa yang Anda dengarkan ini, itu jawaban dari doa-doa Anda sebetulnya. Ketika YouTube menghadirkan channel Cahaya Kehidupan ke handphone Anda, ke beranda Anda, itu hasil tarikan pikiran Anda. Makanya jangan sia-siakan, jangan dilewatkan, Anda dengarkan semuanya, Anda terapkan, supaya apa? Hidupnya damai, hidupnya senang, hidupnya santai. Jangan jadi orang yang dikit-dikit marah gitu ya, dikit-dikit emosi. Coba deh tahan marahnya, tahan emosinya, emosi yang negatif ya. Jadi bersikap yang santai saja, enak kok. Dulu saya orangnya juga suka emosian dulu, suka marah-marah. Tapi ketika saya sadar bahwa yang rugi kan saya, karena jadi sakit asam lambung, sakit tensinya naik, sering pusing, lah ngapain? Yang buat sakit saya sendiri. Akhirnya aja itu saya berpikirnya, kalau yang rugi saya, ya harusnya saya nggak mengerjakan itu. Saya milih mengerjakan yang menguntungkan saja. Saya memilih untuk mengerjakan yang menghasilkan saja. Kenapa? Karena hidup di dunia harus dinikmati. Hidup di dunia itu memang sementara. Makanya justru karena sementara itu harusnya kita isi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang menyenangkan saja. Hidup hanya sekali, hidup sementara, oke. Karena itu, maka isilah dengan kesenangan, isilah dengan senyuman, isilah dengan santai, dan penuh dengan kebahagiaan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.